Selamat pagi anak-anak. Nah, di hari ini kita akan belajar ya di buku LKS halaman 81 tentang pembelajaran 10 dengan judul saling melayani. Ya. Yuk kita langsung buka di halaman 82 sampai halaman 83. Nah, kita akan belajar bersama, anak-anak mendengarkan. Kata melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membantu atau menyampaikan apa yang diperlukan oleh seseorang. Dengan kata lain, melayani berarti juga menjadi seorang hamba bagi orang lain. Seorang hamba adalah orang yang selalu sedia membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Contohnya adalah seorang pelayan toko, ya, dia bertugas melayani pengunjungnya yang sedang mencari buku apa yang dibutuhkannya. Nah, melayani dalam Alkitab itu ada 3 poin ya. Yang pertama, Yosua menjadi abdi Musa yang bertugas melayani dan menyediakan keperluannya. Terus Samuel melayani Tuhan sejak kecil. Terus 7 diaken ya, Stefanus, Filipus, Parkorus, Nikanor, Parmenas, Timo dan Nikolaus ya, itu adalah 7 diaken yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, janda dan yatim piatu. Pelayanan berbeda dengan budak ya. Pelayan itu berbeda dengan budak. Kalau pelayan itu mempunyai hak atas hidupnya sendiri. Tetapi kalau budak dia tidak punya hak atas hidupnya. Kalau tuannya bilang mati, ya sudah, budak itu akan mati, akan dibunuh gitu loh. Nah, setiap murid Tuhan Yesus adalah pelayan Tuhan. Di para rasul itu juga mereka itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia melayani, menginjil, berkhotbah, terus menyampaikan firman Tuhan, terus menasihati, terus apa lagi, menyatakan mujizat-mujizat. Nah, banyak sekali ya tugas-tugas para murid itu, yaitu di dalam Alkitab itu terdapat di Roma 12 ya, ayat 11 sampai seterusnya. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius yang mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba itu adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia, baik dari hal kecil sampai hal besar, baik pagi, siang, malam. Itu dia harus standby terus. Yang namanya pelayan itu dia harus standby dari pagi hari sampai malam hari, sampai petang maupun dini hari, dia itu tetap standby gitu loh ya. Itu namanya pelayan. Nah, hal yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 itu ada berapa poin ya. Paulus kemudian menyebutkan 5 pesan kepada Timotius yang semuanya berkaitan dengan tugas atau pelayanannya, yaitu memberitakan firman, siap sedia. Nah, setiap sedia itu standby, selalu standby terus. Nah, menyatakan apa yang salah, terus menegur ya, keteguran. Habis itu menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang berikutnya, Paulus memberikan perintah kepada Timotius. Itu ada 4 perintah yang harus nasihati, yaitu adalah di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Yang pertama, kasihlah dirimu. Nah, anggaplah itu, jadi kuasai dirimu, dipakai sebagai perintah untuk mengendalikan diri, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, sabarlah menderita. Nah, berarti tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, lakukan pekerjaan penginjilan. Nah, itu adalah tugas utamanya adalah melayani atau menginjil ya. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan penginjilan. Yang keempat dan terakhir adalah tunailah tugas pelayananmu. Nah, kata tunailah tugas itu diterjemahkan dari kata kerja yang berarti mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Jadi harus menuntaskan apa yang jadi pekerjaannya. Nah, misalnya kalau mengerjakan soal ya dari awal sampai selesai, dari nomor 1 sampai 10 misalnya, ya harus dikerjakan semua 1 sampai 10, tidak boleh kosong. Nah, itu namanya tuntas. Kita harus menuntaskan pekerjaan, suatu pekerjaan itu harus kita tuntaskan. Yang namanya bekerja
itu dari pagi sampai sore. Nah, itu ya kita harus menuntaskan dari pekerjaan itu dari pagi sampai sore itu kita harus selesai. Nah, itu yang namanya menuntaskan atau yang namanya dengan disebut harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu adalah menuntaskan suatu pekerjaannya itu. Nah, seperti itu. Nah, kata pelayanan diterjemahkan dalam kata Yahudi yaitu diakonia yang menjadi alasan kata diaken. Nah, di nama ada di pembelajaran atau di gereja itu ada yang namanya diaken. Nah, diaken itu adalah seseorang yang menjadi pelayan di gereja. Nah, itu namanya diaken atau diakonia. Nah, kalau ada yang Katolik itu pasti ada yang namanya diakonia, seperti itu ya. Terus melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti pendeta. Ya tidak ya, kita tidak berkhotbah seperti pendeta, tapi kita melalui tindakan, perkataan terus penuh dengan kasih terhadap orang lain. Mengatakan hal yang benar dan tidak mau terlibat dalam perlakuan yang jahat dan tidak dibenci oleh Tuhan. Nah, itu namanya juga itu pelayanan juga. Mau berkata jujur, sabar, berperilaku baik, tidak curang, tidak berbohong di sekolah maupun di gereja maupun di tempat kita bermain. Nah, itu adalah salah satu pelayan kita juga. Nah, kita juga dapat memberitakan firman Tuhan dengan cara saat ada teman sedang sedih kita menghibur, ada teman sedang sakit kita mendoakan. Nah, itu adalah salah satu kita. Ya, karena kita belum bisa ngapa-ngapain, jadi kita bisanya seperti itu adalah pelayanan kita. Kita dapat melayani melalui tindakan baik yang kita lakukan. Itu adalah sebagai bukti pelayanan bagi orang lain. Nah, kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dan kita harus menjadi contoh buat orang lain juga. Nah, dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, setiap pelayan yang melayani Tuhannya itu akan diberi upah. Nah, kalau kita juga melayani sesama kita akan dapat upah dari Tuhan, berkat yang luar biasa. Tapi apa itu dalam bentuk apapun kita juga belum tahu. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.